Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha. Visi UPT SMP Negeri 1 Sarangkulon. Visi UPT SMP Negeri 1 Sarangkulon. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Satu Bangsa Satu Bangsa dengan hitungan 4, 1, mulai. Duduk kembali. Mari teman-teman kita membaca surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahul ahad. Selamat bertemu kembali anak-anak. Ya Bu. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Hari ini coba sebelum kita mulai belajar kita absen dulu. Oke, hari ini kelompok 1 ya. Ya Bu. Yang tidak masuk siapa? Tegas Ustaz. Sebelum kita ke materi berikutnya, coba kita ingat-ingat kembali materi pada pertemuan minggu kemarin. Coba siapa yang bisa bantu? Penyajian data itu ada beberapa kan? Iya. Ada apa aja? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Diagram Diagram. Masih ingat ya? Kalau masih ingat, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Cuma sebelumnya kalian pernah jalan-jalan? Pernah. Semua orang mau Selesai. Ya. Gak mungkin oleh Bu. Ya, kita pernah jalan-jalan ke kota. Pernah lihat kantor ada tulisannya Badan Statistika gitu. Pernah. Kalian tahu fungsi kantor itu untuk apa? Tidak. Dari semua siswa? Saya tidak peduli. Karena ini tidak ada yang tahu kan? Tidak Coba, kalian pernah didatangi oleh orang desa? Pernah. Dihitung gini, jumlah anggota keluarga ayahnya sampai seperti itu? Itu untuk apa namanya? Sensus? Ekonomi. Oke, namanya itu sensus penduduk ya. Nah, di situ akhirnya dihitung. Itu salah satu contoh dari statis. Sekarang semua udah lihat ya? Kalau sudah, yuk sekarang kita mengamati tayangan yang sudah Ibu kirim di Google Classroom kalian. Silakan dibuka handphone kalian sendiri. Di situ sudah saya kirim berupa tautan YouTube. Dipelajari sendiri dulu. Boleh sambil tanya teman-temannya nggak apa-apa. Oke. Bergabung sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Ya Bu. Oke, siap. Kaki. Di sini kelompok B. Ini bukannya gimana? Coba tolong perhatikan yang kelompok A, silakan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Itu silakan dikerjakan secara kerjasama. Setiap anak kawan, tolong itu kawan kelompok A ya, itu dikerjakan secara bekerja sama dengan teman satu kelompok, tapi hasil karyanya itu secara mandiri. Kelompok B itu kalian bisa mencari dari sumber belajarnya di Google Classroom yang sudah Ibu share. Bisa kalian browsing sendiri di internet, atau kalian kalau tetap mengalami kesulitan sampai bisa bertanya dengan temannya, nggak apa-apa. Oke. Kelompok C kita belajar bersama dengan Bu Ika ya. Ibu akan datang ke situ. Ini semua kan Sumanto.
Iya. Fotonya apa, Bu? Karena kita Rumah ya. Yes, yes, I do. Ini semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Jadi yang pertama, 24% ini merupakan pengumpulan data dari usia 15 tahun yang berjumlah 6 anak dan 20% usia 22 tahun dengan jumlah 7 orang. Terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Kita mulai dari siapa yang bertanya. Ada 2 pertanyaan dari kelompok A dan kelompok C. Ada yang ditanyakan? Chelsea, Bu. Pertanyaan, bagaimana cara menentukan persen dari koran? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, data yang diketahui dibagi dengan jumlah keseluruhan data, kemudian dikalikan 100%, nanti maka akan ketemu jumlah. Mungkinkah ada pertanyaan yang lain? Saya, Kak, sebentar ya. Yes. Gimana cara menentukan diagram lingkarannya, Kak? Dengan menentukan persentase tiap-tiap jumlah usia yang diketahui, kemudian akan ketemulah diagram lingkarannya. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya ke jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kita tadi sudah belajar tentang apa? Diagram Diagram apa aja? garis. Sudah kita pelajari hari ini. Hal yang menarik buat kalian. Alasannya apa kok sehingga dari materi belajar penyajian data itu menurut kalian menarik? Menggambar dan berhitung. Ada yang lain menggambar dan berhitung. Menarik ya? Ada yang lainnya? Data dibuat dengan semenarik mungkin sehingga ketika kita belajar kita tidak ngantuk dan lebih semangat. Oke. Mempelajari tentang pengolahan data ini, strategi apa yang sudah kalian gunakan sehingga kalian bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram? Dari data yang sama kami kelompokkan, selanjutnya kami memasukkannya ke dalam diagram. Oke. Kalian sudah bisa menentukan tadi cara membuat diagram dari penyajian data ya. Menurut kalian itu ada nggak hal-hal yang penting dalam mempelajari penyajian ini? Ada Kalau ada di bagian mana? di bagian untuk diagram lingkaran di bagian cara menentukan persentase persenan Dalam diagram tersebut. dalam diagram. Ada yang mau menambahkan? Garis Ya, tentang garis apa? diagram batang maupun diagram garis yang ke data. Cepat sebelum. Nah, yang enggak? Selama kita belajar ini tadi 2 jam ini tadi ada tantangannya enggak? Ada. Gimananya? Coba ceritakan ke saya. Di bagian meringkas mengelompokkan data yang sama. Penasarannya di mana yang kamu merasa tertantang? Di bagian presentase menentukannya itu. C apa? Bagian apa? Di bagian memisahkan data. Kelompok B ada? Tidak. Kelompok K? Di bagian untuk menentukan nilai tempatnya. Apakah kalian masih merasa kesulitan untuk menyajikan setelah teman-teman dari 3 kelompok tadi sudah presentasi di depan? Tidak. Kalau tidak ada, coba di rumah nanti silakan digeseknya
kalian buka, nanti ada latihan soal untuk penilaian pengetahuan kalian ya. Dikerjakan di rumah berserta dengan caranya. Ya, Bu. Adakah yang ditanyakan untuk materi hari ini? Siap. Kalau tidak, kita kesimpulkan bersama-sama dari materi ini. Kita sudah belajar materi tentang apa hari ini? Diagram. Penyajian data berupa bentuk Diagram. kelompok B, kelompok C tadi sudah ditentukan. Kelompok B, kelompok A. Ya, Bu, sebentar tinggal. Hari ini kita akhiri bersama-sama dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari hari ini ada manfaat dan barokahnya. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika mulai melaksanakan perencanaan dan juga pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE adalah saya merasa tertantang dan juga merasa senang sekali. Kenapa merasa tertantang? Karena di sini saya harus bisa memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan teknik KSE dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya merasa senang karena ada usaha guru dalam memfasilitasi potensi masing-masing murid yang berbeda. Saya melaksanakan 3 diferensiasi dalam proses pembelajaran kali ini, yaitu diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Konten yang saya berikan kepada anak-anak berupa tayangan dalam bentuk slide PPT, video, maupun materi di dalam modul. Untuk diferensiasi proses, saya membagi kelompok murid berdasarkan kompetensinya. Saya membagi 3 kelompok dan juga saya memberi kebebasan murid saya untuk melaksanakan atau menghasilkan karya sesuai dengan potensi atau bakat minatnya masing-masing. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik KSE, yaitu saya bisa belajar bagaimana cara memetakan kebutuhan murid-murid saya berdasarkan minatnya, kesiapan dirinya, dan juga profil gaya belajar mereka. Dan yang kedua yaitu saya belajar bagaimana menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan juga teknik KSE yang tepat. Saya juga belajar bagaimana menyusun sebuah media pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid saya berdasarkan gaya belajarnya, baik dari gaya belajar visual, kinestetik, maupun auditori. Dan juga bagaimana saya mengembangkan sebuah bahan ajar atau materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid saya. Dan yang ketiga, pembelajaran yang saya dapatkan adalah ternyata bakat dan minat masing-masing anak itu berbeda-beda. Sehingga dengan adanya diferensiasi produk, maka mendorong murid saya untuk mengembangkan bakat minatnya. Jadi, mereka menghasilkan sebuah produk sesuai dengan keinginannya tanpa ada paksaan dari guru. Sehingga anak-anak mengerjakan dengan lebih merdeka, lebih bebas, namun juga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat, tentunya pembelajaran yang saya dapatkan adalah bagaimana penggunaan teknik KSE yang tepat dalam suatu proses pembelajaran. Sehingga ketika kita sudah menentukan materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, maka kita akan memilih KSE mana yang tepat sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Refleksi saya yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE
adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE, maka seorang guru harus mampu melayani muridnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru hanya menuntun, bahwa anak sudah mempunyai kekuatan dan kodratnya masing-masing. Sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi ini, dulunya saya belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dan teknik KSE yang sudah saya pelajari ini, tentunya bisa saya terapkan dalam pembelajaran selanjutnya untuk murid-murid saya, di mana saya nanti juga akan terus berupaya untuk memetakan kebutuhan murid-murid saya berdasarkan minat, kesiapan, dan juga profil gaya belajar mereka, dan juga memasukkan unsur-unsur berdiferensiasi, baik proses, konten, maupun produk dan teknik KSE yang tepat, sehingga murid saya akan merasakan merdeka belajar. Karena bakat, minat, dan potensinya selalu diperhatikan oleh guru, dan juga ada pembelajaran bagaimana mengelola sosial emosional yang tepat sehingga mereka bisa beradaptasi, sehingga mereka mempunyai semangat yang baru dalam proses pembelajaran.